Salam Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama di dalam renungan harian yang kita mau belajar sama-sama di hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Saya mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Sampai hari ini pemeliharaan dan berkat Tuhan selalu mengiring kami luar biasa. Sehingga kami ada oleh karena anugerah Bapak Surgawi dan bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sebentar kembali kami akan merenungkan firman-Mu, ajar kami Roh Kudus, supaya firman datang buat hari ini, memberi kekuatan baru buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, untuk tema hari ini saya sampaikan dengan judul tentang hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hidup orang percaya nanti akan mengalami hidup kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus kita mengerti untuk menikmati dan mengalami kehidupan kekal akan datang, yaitu dibutuhkan persiapan hari ini Bapak Ibu Saudara, persiapan di bumi ini. Maka daripada itu saya akan membacakan di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14 dan 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Terus saya bacakan ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kekal itu memang karena oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tapi Bapak Ibu Saudara, iman tidak hanya sampai di titik kita percaya saja. Tapi dikatakan oleh Yakobus, beriman tanpa disertai dengan perbuatan hidup sehari-hari, maka iman itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen cuma beriman kepada Yesus menjadi Tuhannya, menjadi juru selamatnya. Tapi fakta kehidupan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan iman mereka kepada Tuhan, sehingga perbuatan atau tindakan dan karakter sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Maka jelas dikatakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan tidak ada fungsinya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada perbuatan maka iman itu tidak bisa menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak akan bisa menyelamatkan kita kalau sepanjang kehidupan kita tidak wujudkan dengan perbuatan seperti apa yang kita percayai. Kalau kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat, maka kita harus bertumbuh, kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi kita percaya dan kita mengikuti apa yang kita percayai tersebut, Bapak Ibu Saudara, sehingga muncul perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman kita. Demikian juga Bapak Ibu, dikatakan Alkitab bahwa roh ini tanpa tubuh manusia tanpa roh ini mati, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman kalau tidak ada tindakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mencerminkan kehidupan yang memuliakan Tuhan, itu sia-sia. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang percaya cuma mereka dalam kotak, di mana cuma mereka beriman kepada Yesus, mereka percaya kepada Yesus, tapi tidak ada tindakan dalam perbuatan mereka seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26 ada kisah yang luar biasa, di mana di situ kita belajar fase kehidupan orang yang beriman mengikuti Yesus membawa kepada kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya harus mengalami fase kehidupan bagaimana dia sebagai pengikut Yesus, mereka beriman kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan iman itu membawa kehidupan orang tersebut sampai kehidupan kekal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita jalani cuma di dunia 70-80 tahun, ini merupakan proses kehidupan yang harus kita melewati fase 1, fase 2, fase 3, dan selanjutnya sampai membawa kehidupan kita kepada kehidupan kekal, Bapak Ibu Saudara. Kata fase sendiri pengertiannya adalah tingkatan, tahap atau masa yang harus dilewati, Bapak Ibu Saudara. Atau pengertian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, semua perubahan yang terjadi berturut-turut daripada sebuah proses yang dialami orang atau kehidupan yang dijalani, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengiringi Yesus, harus ada fase yang terus berproses dalam kehidupan kita, sehingga kita membawa hidup ini sampai kehidupan kekal. Terus Bapak Ibu Saudara dikasihkan contoh seperti ini. Air itu mengalami fase menjadi es, itu merupakan mengalami proses
hal yang terjadi. Dikatakan air yang membeku, itu namanya es, saudara. Dikatakan kita sebagai orang percaya memperoleh hidup kekal, makanya kita harus mengalami fase-fase sebagai pengikut Yesus yang beriman kepadanya. Mari kita akan baca Bapak Ibu Saudara, ada 3 fase yang kita mengerti bagaimana kehidupan iman kita membawa kita kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan baca ayat 16 sampai 17b. Bapak Ibu Saudara, fase yang pertama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jadi ada orang muda yang kaya raya, dia bertanya kepada Yesus, dalam pemikirannya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam tindakan iman di dalam perbuatan Bapak Ibu Saudara yang membawa orang itu kepada kehidupan kekal, harus digarisbawahi yang pertama adalah perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen secara umum harus bisa melakukan perbuatan baik. Dalam konteks perbuatan baik Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai adalah agathos Bapak Ibu Saudara. Pengertian yang pertama adalah sifat yang baik secara universal. Jadi orang Kristen secara tingkatan yang pertama harus menjadi pribadi yang baik secara universal Bapak Ibu Saudara. Dipandang oleh masyarakat, kondisi keadaan sekeliling kita, kita dikenal sebagai orang yang baik. Itu dikatakan kata agathos itu pengertiannya hidup yang bermanfaat. Jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks perbuatan baik itu harus menjadi manfaat bagi kehidupan orang lain. Suka menolong, suka memberi tumpangan Bapak Ibu Saudara. Kita peduli kepada sesama manusia, kita ringan tangan, suka membantu. Itu perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Terus dikatakan jujur dan terhormat. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu melakukan perbuatan baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar tatanan etika, adat istiadat, atau hukum-hukum normal di dalam lingkungan kita, maka kehidupan yang dijalani akan terkenal dengan orang yang terhormat karena kita melakukan kejujuran. Nah, dalam konsep yang pertama yang dikatakan oleh anak muda itu dalam pemikirannya, perbuatan baik apa Tuhan yang membawa hidupku dalam kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara menjadi kehidupan kita, apakah hari ini kita menjadi orang percaya dalam tanda kutip perbuatan baik nyata dalam kehidupan kita? Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara percaya Yesus sebagai juru selamat yang menebus kita di kayu salib, tapi kehidupan kita standar perbuatan baik saja tidak memenuhi syarat secara universal. Bagaimana kehidupan yang kita jalani kalau standarnya seperti itu? Kita dilayakkan untuk memperoleh kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara. Makanya dibutuhkan iman disertai dengan perbuatan. Iman itu kepada Yesus Kristus yang menebus kita. Karena kita ditebus, maka kita tunjukkan kehidupan kita beriman yang benar dengan melakukan perbuatan baik. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ini baru tingkatan pertama. Kalau tingkatan pertama saja kita tidak bisa memenuhi syarat ini, bagaimana kita akan terus di dalam tingkatan yang kedua dan ketiga Bapak Ibu Saudara? Tapi saya berharap Bapak Ibu mengerti kebenaran ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tingkatan beriman kita harus melakukan perbuatan baik, sehingga secara universal dipandang sebagai orang di hadapan hukum, di hadapan norma-norma kehidupan yang kita jalani. Kita adalah orang-orang yang terhormat karena melakukan perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita suka menolong, suka memberi, membantu. Saudara, kita ringan tangan, kita peduli buat semua orang. Itu perbuatan baik. Terus fase yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang ke-17 dan 19. Kata 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Saudara, turutilah segala perintah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup orang Kristen tidak cukup perbuatan baik. Hidup orang Kristen harus melalui tahap melakukan perbuatan baik. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, harus menuruti perintah Allah. Apa jawab anak muda itu? Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Kalau kita cermati yang dikatakan Yesus ini merupakan dia mengutip tentang hukum Taurat dari hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 yang berhubungan dengan kehidupan dengan manusia yang diperas di dalam hukum Taurat, yaitu tertulis dalam hukum yang ke-6 dan yang ke-10. Ini perintah Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Yesus, kalau kita pengen lagi menginjak kehidupan yang lebih lagi, bukan sekedar perbuatan baik, yaitu melakukan perintah Allah. Berarti Bapak Ibu Saudara melakukan perintah Allah itu berarti berkenan. Berkenan di hadapan Allah dan tidak melukai manusia. Banyak orang Bapak Ibu Saudara di hadapan manusia baik, tapi belum tentu di hadapan Tuhan berkenan. Makanya dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyaksikan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, kasihlah sesama manusia. Di hadapan Allah itu berkenan, dan di hadapan manusia juga tidak menyakiti dan melakukan hal yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, fase yang kedua, orang percaya tidak hanya perbuatan baik, tapi orang percaya harus menuruti perintah Allah dalam konteks pengertian hidup berkenan. Kata menuruti Bapak Ibu Saudara itu dipakai dengan kata stereo Bapak Ibu Saudara. Pengertian yang pertama, memperhatikan dengan seksama untuk menjaga sesuai perintah atau mengalami sesuai perintah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk berkenan itu kita menjaga firman. Kita menuruti firman itu dengan semata-mata hanya menyenangkan Tuhan. Waktu kita menuruti firman menyenangkan Tuhan, maka otomatis kita tidak melukai sesama, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melakukan kebenaran di atas kehidupan yang kita jalani dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, fase yang pertama perbuatan baik, fase yang kedua adalah hidup berkenan dengan menuruti firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dalam tingkatan yang mana? Kalau kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Allah. Ingat Bapak Saudara, saya katakan lagi, berkenan di hadapan Allah itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan pasti tidak melukai sesama manusia. Termasuk makanya tidak berzina, tidak melukai istri, tidak melukai suami, tidak mencuri, berarti tidak mengambil hak milik orang lain. Sehingga kita tidak menimbulkan masalah buat orang lain, Bapak Saudara. Kita tidak menyaksikan saksi dusta. Jadi Bapak Ibu, kita tidak berkata bohong, kita tidak menipu. Jadi itu tidak melukai orang lain. Otomatis itu pun menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus apa yang dikatakan oleh anak muda itu? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ini luar biasa. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, perbuatan baik, perintah Allah tentang hidup berkenan sudah kuturuti, apalagi yang kurang, Bapak Ibu Saudara. Terus Tuhan Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, fase yang ketiga, kalau kita pengen lebih lagi untuk meraih kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan, kalau kamu pengen sempurna, jual semua harta yang kau miliki dan bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dipanggil bukan saja jadi orang yang baik, orang yang berkenan, tapi orang yang sempurna. Waktu menjadi sempurna itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita itu menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Kata sempurna itu dipakai oleh bahasa Yunani adalah teleos, Bapak Ibu Saudara. Pengertian yang pertama, mengakhiri, menyelesaikan. Apakah kita mau mengakhiri kehidupan kita, menyelesaikan pertandingan hidup iman ini bersama dengan Tuhan, sehingga mendapatkan mahkota kehidupan? Apa kita masih punya Tuhan yang kecil dalam hati kita? Dalam konteks waktu itu anak muda punya harta banyak, Saudara. Terus kata pengertian yang lainnya, tidak mengingini apapun, dewasa, genap, atau utuh. Itu sempurna. Tuhan menuntut kita dewasa, Tuhan menuntut kita genap, Tuhan menuntut kita tidak mengingini apapun yang di dunia ini kecuali Yesus saja. Tuhan pengen supaya kita mengakhiri hidup pertandingan di dunia ini dengan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan mengatakan, hartamu jual, bagikan sama orang miskin, Bapak Ibu Saudara. Tapi fakta yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, orang muda itu terus meninggalkan Yesus dengan sedih karena hartanya banyak. Jadi jelas dikatakan berarti anak muda itu Tuhannya masih hartanya.
kebanggaannya kekayaannya, kebanggaannya kesukaan yang dia ingini. Dikatakan kata telos tadi tidak mengingini apapun. Jadi Tuhan ingin supaya kehidupan kita sempurna, tidak mengingini apapun di dunia ini. Cuma Tuhan yang kita senangan. Bukan berarti tidak mengingini, Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh memiliki. Bapak Ibu boleh memiliki harta benda, kekayaan, fasilitas, segala apapun yang kita dibutuhkan di dunia ini. Tapi itu cuma fasilitas yang kita gunakan untuk kehidupan, bukan Tuhan kita, bukan segalanya buat kita. Sehingga kita nggak boleh sombong. Segala sesuatu yang hari ini ada itu karena Tuhan. Banyak orang sudah terkotak dan terpaku, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sudah memiliki segala sesuatu, mereka tidak memerlukan Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa dimulihkan, mereka tidak bisa diajar. Terus Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita tidak bisa mengakhiri pertandingan, kita tidak bisa memiliki keinginan apapun kecuali Tuhan, kita akan tidak bisa menyelesaikan kehidupan iman kita dengan perbuatan yang sempurna. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, baik, berkenan, dan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Itu dikatakan oleh murid-muridnya, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan, Saudara? Nah, inilah keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Inilah keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam proyek kematian Tuhan di kayu salib, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Dengan arti Bapak Ibu Saudara, kita dipersiapkan selama masih hidup di dunia ini. Iman kita harus menunjukkan kehidupan yang kita percayai. Fasenya baik, berkenan, dan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat respon anak muda yang kaya ini, orang muda ini pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Berarti dia tidak mau meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa meninggalkan segala sesuatu? Hati kita tidak terletak di situ. Kekuatan kita tidak terletak di situ. Kebanggaan kita bukan terletak di situ. Tapi semuanya terletak pada pribadi Tuhan yang luar biasa. Terus Bapak Ibu Saudara, dunia dan segala fasilitas dunia ini bukanlah kebahagiaan kita. Dan bukan Tuhan kita. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan pelajaran akhir zaman, yang membuka meterai, Bapak Ibu Saudara, itu adalah anak domba yang tersembelih. Waktu meterai itu dibuka, terjadi hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Karena di ujung akhir zaman nanti, Bapak Ibu Saudara, dunia itu akan lenyap dengan unsur-unsurnya. Dan kita akan menghadapi kehidupan yang disediakan Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Sehingga dunia dengan fasilitas dunia itu tidak boleh menjadi kebahagiaan kita atau kebanggaan kita, bahkan Tuhan kita. Kita harus sadar, semua yang Tuhan beri, Tuhan punya tujuan dan maksud. Sehingga hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Mari kita mengosongkan diri. Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Semua yang ada karena pemberian Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kondisi-kondisi hari ini terjadi dengan virus corona, kalau memang Tuhan mengizinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, pasti Dia memberi jalan yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Terus Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki keinginan hanya menyenangkan Tuhan saja. Ayo, jangan mengingini hal-hal yang lain. Kesenanganku hanya melakukan yang benar di depan Tuhan. Kondisi keadaan sekarang membuktikan yang berarti itu hanya Yesus saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sekarang, kondisi keadaan membuktikan bahwa yang berarti itu Tuhan Yesus saja, yang bisa menolong, membantu kita. Di samping Bapak Ibu pintar, di samping kita punya kekayaan, kepandaian, tapi segala sesuatu Tuhan yang mengontrol, sehingga Tuhan harus kita senangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau murid-muridnya bertanya, siapa yang diselamatkan? Maka Tuhan berkata, dia 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Untuk bisa sempurna dalam pemikiran manusia tidak bisa, tetapi bagi Allah mungkin. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia sebagai jalan keselamatan. Kita yang percaya kepadanya harus mengikuti jejak langkah Tuhan, keteladanannya, manusianya Yesus yang menyenangkan hati Bapa sampai mengakhiri di kayu salib. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan baik, tingkatnya yang kedua berkenan, sampai titik sempurna.
Mari paradigma pemikiran kita ubah. Tuhan mau supaya kita meraih kemenangan bersama dengan Dia, menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan rasa tidak takut dan gentar. Dan lebih daripada itu harus menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku senangkan dalam perkataanku, tindakanku, karakter. Aku tidak melukai sesama manusia. Aku hanya menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan. Karena Yesus sudah menjadi manusia, menjadi teladan buat kita. Dan kita bisa mengikuti jejak Yesus. Maka dikatakan, kalau bagi manusia dalam pemikirannya tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk meraih hidup kekal, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan harus nyata. Yang pertama perbuatan baik, yang kedua harus berkenan, yang ketiga harus sempurna. Waktu yang diberikan Tuhan cuma pendek sekali, 70 sampai 80 tahun. Bapak Ibu tetap boleh bekerja. Kita harus diberkati kaya raya. Tapi di balik semuanya itu, kita harus mengerjakan hidup yang sempurna. Tuhan Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Di balik kondisi apapun yang kita hadapi, ayo senangkan Tuhan. Banyak berdoa, banyak membaca firman, banyak menyadari bahwa apapun yang kita miliki tidak ada artinya. Yang berarti cuma Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biar firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang bekerja untuk terus mengerjakan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tuhan, biar Kau bekerja atas kehidupan kami. Kondisi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami merupakan kondisi yang baik yang Tuhan izinkan, supaya kami bisa menyadari bahwa Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kami. Harta benda, kekayaan, jabatan, kesenangan duniawi tidak ada artinya Tuhan. Biar kami menyadari bahwa yang berarti dalam kehidupan kami hanya Tuhan saja. Supaya waktu-waktu yang sisa ini kami gunakan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami gunakan kehidupan kami gunakan tenaga kami, uang kami, kepintaran kami, kepandaian kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan buat kebanggaan atau gagah bahkan kesombongan kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kondisi keadaan di dunia tidak akan semakin baik. Di ujung-ujung akhir zaman ini Tuhan mau datang kedua kali. Dunia akan diguncang dengan segala kondisi keadaan yang mengerikan. Tetapi kami percaya orang-orang yang selalu melakukan kehendak Allah, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, maka akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di mana mau berada. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, buat iman mereka kuat. Buat iman mereka semakin menyatakan dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak melukai sesama. Mereka menyenangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menggunakan segala potensi hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Kalaupun mereka ada masalah, problem, pencobaan yang mereka hadapi dalam bidang apapun, itu merupakan kondisi yang terbaik Tuhan izinkan, supaya mereka menemukan Tuhan di dalam setiap masalah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan baru. Tuhan nyatakan kuasa dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memandang Yesus sebagai kekuatan dan keselamatan untuk selama-lamanya. Kami mau mengerjakan kehidupan yang baik, yang berkenan, bahkan sampai sempurna di sisa-sisa kehidupan yang kami jalani. Kami mengucap syukur, berkati kami semua di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati.